Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Studi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, tujuan, dan manfaat PPKN di SD maupun MI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ning Aliatul Fikriyah, NIM 2001-03-11-0042. Selanjutnya akan ada rekan saya, yaitu Oke, lanjut saja materi yang pertama, yakni hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD maupun MI. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk pengembangan setiap individu agar mampu mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan pada pembentukan terhadap siswa untuk siap dalam kehidupan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pendidikan di Indonesia Permendikbud nomor 22 tahun 2006 mengenai standar isi menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengonsepkan pada pembentukan warga negara yang mampu mengilhami dan menerapkan hak-hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa saja sih fungsi dari PPKN di SD atau di MI itu? Mata pelajaran PPKN sendiri itu mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang mampu mengembangkan, memahami, dan melaksanakan hak serta kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil, bertanggung jawab, berkarakter sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, sedangkan menurut ahli Mubarokah pada tahun 2012, fungsi dari PPKN itu adalah yang pertama, membantu generasi muda untuk memperoleh pemahaman tentang cita-cita nasional dan tujuan nasional. Yang kedua, yaitu dapat bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah dalam lingkup individu maupun masyarakat dan juga negara. Dan yang terakhir, yaitu dapat mengapresiasikan cita-cita nasional. Selain itu juga PPKN berfungsi sebagai pendidikan multikultural yang artinya mengakui perbedaan individu, menghormati persamaan derajat manusia, dan mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. PPKN juga berfungsi sebagai pendidikan hukum yang artinya mengarahkan kepada peserta didik agar mempunyai kesadaran tinggi tentang pentingnya hukum. Selanjutnya, PPKN juga berfungsi sebagai pendidikan politik yang artinya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada peserta didik agar memiliki kemampuan berpolitik dan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tidak hanya itu, PPKN juga berfungsi sebagai pendidikan hak, pendidikan bela negara, pendidikan demokrasi, pendidikan lingkungan hidup, dan juga pendidikan anti korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPKN itu berfungsi sebagai sarana kurikuler pengembangan karakter warga negara yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab. Telah merupakan materi dari fungsi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Tujuan pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 20 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu maksudnya menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Maksud dari cakap yaitu memiliki kelebihan untuk atau kemampuan dalam mengerjakan sesuatu. Kreatif maksudnya mampu menciptakan hal-hal yang baru. Berilmu artinya memiliki kepandaian. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Kep/2006 yang dirumuskan dalam visi misi dan kompetensi. Visinya yaitu merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi bagi setiap siswa guna mengantarkan siswa dalam memantapkan kepribadian menjadi manusia yang seutuhnya. Itu tadi merupakan tujuan secara umum untuk mendukung pencapaian pendidikan nasional. Selain itu, ada lagi tujuan dari PPKN yaitu yang pertama, membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, yakni dengan cara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada banyak contohnya, seperti memulai segala sesuatu dengan berdoa serta mengakhirinya dengan berdoa juga. Santun dalam berbicara, suka menolong, selalu mensyukuri nikmat yang diperoleh dari Tuhannya, serta bersikap baik dalam berperilaku. Selanjutnya yaitu memiliki jiwa nasionalisme atau cinta tanah air. Lalu mampu menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Contohnya hak asasi manusia, hak atas agama, dan hak pembelaan negara. Dan memiliki jiwa demokratis juga dengan cara memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya, toleransi, dan mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan sistematis. Yang kedua yaitu menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, pengamalan nilai dan moral secara personal dan sosial. Contohnya itu seperti tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, memberikan tempat duduk kepada ibu-ibu ketika di dalam bus. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir yaitu aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti gotong royong, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, dan suka bermusyawarah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI yang pertama yaitu memahami nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tahu bahwa landasan ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Segala perbuatan yang kita lakukan hingga aturan perundang-undangan pun mengacu pada nilai dari Pancasila. Dapat diartikan juga bahwa Pancasila merupakan landasan paling tinggi yang ada di negara kita. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting diberikan dan diajarkan sejak dini agar mereka mampu memahami dan mengetahui nilai luhur dari Pancasila bagi kehidupan. Manfaat yang kedua yaitu memahami arti sebenarnya dari Pancasila. Ada banyak kemungkinan orang masih belum bisa memahami arti sebenarnya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bisa saja mereka hafal dengan isi-isi sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Namun tidak semua dari mereka
mampu memahami arti sebenarnya dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Maka dari itu diperlukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan agar kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mampu memahami arti sebenarnya dari sila-sila yang ada di Pancasila sebagai ideologi bangsa. Manfaat yang ketiga yaitu membuat setiap individu mencintai negara Indonesia. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika dihubungkan dengan manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentu ada kaitannya, yaitu bagi mereka yang tidak mengenal Pancasila dengan baik, maka tidak akan mencintai Indonesia. Karena untuk mencintai Indonesia, setidaknya kita harus mengenal dan memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, dengan adanya pendidikan Pancasila ini, kita dapat mencintai negara Indonesia dan kita akan mengenal Indonesia pada dasarnya. Manfaat yang keempat yaitu agar setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan isi butir-butir di dalam Pancasila. Sesuai dengan namanya, Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, di mana setiap sila-silanya memiliki makna tersendiri. Dengan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, siswa diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan makna dari sila-sila yang ada dalam setiap Pancasila tersebut. Manfaat yang kelima yaitu setiap individu dapat mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila. Diharapkan setiap siswa itu tidak hanya memahami dan mengerti arti dari Pancasila saja, tetapi mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Manfaat yang keenam yaitu pedoman menjadi warga negara yang baik. Di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga pendidikan warganegaraan bisa menjadi pedoman yang baik bagi warganya. Manfaat yang ketujuh yaitu memahami ideologi bangsa. Dengan kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita juga memahami dan mempelajari ideologi bangsa dan dasar-dasar negara Indonesia. Manfaat selanjutnya yaitu dapat membangun karakter warga negara yang lebih bermartabat. Dengan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diterapkan sejak dini dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, dapat membangun karakter masyarakat Indonesia yang lebih baik, bermartabat, berintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat yang terakhir yaitu dapat membangun siswa memiliki pribadi yang cinta dengan tanah air yang tinggi dan mampu membela tanah air dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih.